Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin. Di sini keselamatan Starla benar-benar tengah terancam. Tetapi Starla justru lebih memilih untuk pergi seorang diri setelah ia mendengar semua ucapan dari Ayu jikalau Starla dirinya mau dengan ajakan Niko untuk pergi ke pesta pernikahan sahabatnya bersama dengan Niko, maka Ayu menyebut bahwa Starla sebagai pelakor. Starla tidak terima dengan ucapan Ayu, meskipun Starla merasa dia harus tegar dan tetap sabar menghadapi sikap Ayu itu. Tetapi Starla benar-benar dia tidak menyangka bahwa di sini ia yang harus dicap sebagai pelakor. Padahal di sini Starla sama sekali tidak mau pergi bersama dengan Niko, apalagi harus datang ke pesta pernikahan sahabat mereka. Bahkan Starla pun tidak peduli dengan semua hujatan-hujatan dari sahabat-sahabatnya. Maka Starla memutuskan dia tidak akan pergi dan tidak akan pernah datang ke pesta pernikahan sahabatnya itu. Karena di sini Starla tidak sudi harus bertemu dengan Niko di pesta itu. Apalagi Ayu yang terus bersikeras untuk ikut bersama dengan Niko. Sedangkan di sisi lain, bagaimana dengan rencana Ayumi untuk terus mengkambing hitamkan atau memfitnah Starla dari apapun yang terjadi kepada Ayu. Dia melakukan hal-hal untuk melakukan teror kepada Ayu dengan mengatasnamakan Starla dan bukti-bukti yang ia simpan di tempat kejadian. Akankah kali ini rencana Ayumi berhasil? Bahwa ia berhasil membuat Starla hidup menderita karena fitnah kejam yang sudah ia rencanakan. Sedangkan saat ini Rina sudah mendapatkan satu bukti, di mana voucher sauna untuk Ayu. Rina pun curiga kenapa Ayumi memberikan voucher tersebut kepada Ayu, dan Rina pun akan memberikan bukti foto ini kepada Ruben Kusnadi. Karena memang sengaja Rina diutus oleh Ruben untuk menyelidiki Ayumi. Karena Ruben sudah benar-benar sangat curiga bahwa Ayumi mempunyai niat jahat kepada Starla. Setelah Pak Ben dirinya tak sengaja melihat pesan yang masuk ke dalam handphonenya Ayumi, yang dimana di situ tertera jadwal pergi dan jadwal setiap harinya Starla yang dikirimkan dari salah seorang preman suruhan Ayumi. Sedangkan di sisi lain Citra merasa sangat tertekan. Dia memang sangat bahagia karena sudah bisa sekolah lagi. Tetapi Citra penuh dengan sangat ketakutan karena ia harus satu sekolah dengan Sakti, yang mana laki-laki yang dianggap oleh Citra benar-benar sangat tidak punya hati ini. Apalagi Citra mendengar cerita dari sahabat-sahabatnya bahwa Sakti sebagai anak psikopat. Citra yang saat ini duduk berdampingan dengan Sakti di dalam kelasnya membuat Citra benar-benar tidak nyaman. Tetapi Citra pun mencoba untuk menenangkan dirinya dan untuk fokus belajar supaya bisa membuktikan kepada Starla bahwa ia memang anak yang baik. Di sini Citra tidak mau mengecewakan Starla yang sudah baik menyekolahkannya sehingga membuat Citra bisa masuk sekolah lagi. Sedangkan di sisi lain di sini Ayu tidak hanya ditinggalkan oleh Niko, melainkan dia bagaikan jatuh tertimpa tangga pula. Sudah ditinggalkan oleh Niko dan tiba-tiba Billy melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Billy sengaja menjepit tangan Ayu saat hendak Ayu masuk ke dalam mobilnya. Bahkan Billy pun sengaja melemparkan sebuah batu kepada Ayu dan berpura-pura tidak menyadarinya. Billy berkata bahwa ini hanyalah permulaan saja. Ini awal dari penderitaan Ayu. Karena di depan sana masih banyak yang jauh lebih menyakitkan untuk Ayu. Karena Billy akan terus-terusan menyiksa Ayu dengan semua teror-teror yang akan ia lakukan untuk membuat hidup Ayu tidak tenang. Sedangkan di sisi lain sebelum Ayu
Dia mengetahui bahwa ternyata tindakannya terekam CCTV rumahnya Nico, dan Nico mendapatkan rekaman tersebut dari nomor yang tidak ia kenali. Dan di situ Nico langsung marah kepada Ayu karena ia benar-benar tidak menyangka bahwa Ayu adalah perempuan yang benar-benar sangat licik dan sangat jahat. Nico pun menyalahkan Ayu atas semua kehancuran dalam rumah tangga dan kehidupannya saat ini. Bahkan Nico pun menganggap bahwa Ayu sudah menyimpan dan menyiapkan jebakan-jebakan. Padahal Ayu merasa bahwa ini semua tidak pure kesalahannya. Perselingkuhannya dengan Nico, semua ini terjadi karena Nico yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan Ayu, dan tiba-tiba dia menolong Ayu saat Ayu tengah digodai oleh laki-laki hidung belang. Sedangkan memang sengaja Ayu ia melakukan sabotase kepada ban mobilnya supaya bisa pergi bersama Nico mengantarkan Tio ke sekolahan. Tetapi semua itu Ayu lakukan karena ia ingin melihat apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Nico dari dirinya. Ternyata undangan pesta pernikahan sahabatnya Nico. Sedangkan di situ Nico saat marah kepada Ayu, ia menjelaskan semuanya tentang alasan mereka melakukan perselingkuhan. Sedangkan Starla dia langsung baper dan langsung sadar apakah perceraian ini tidak sepenuhnya kesalahan Nico, melainkan Starla pun ikut adil dalam perceraian ini karena kesalahan Starla yang tidak memberikan perhatian kepada Nico saat itu membutuhkan perhatian dari Starla karena Starla terlalu fokus dalam keselamatan atau kesehatan Dava saat itu. Arya yang mendengar cerita dari Starla bahwa ia merasa bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan Nico, membuat Arya sangat kesal, dan Arya pun menyuruh Starla untuk rujuk kembali dengan Nico. Starla pun bingung dengan sikap Arya. Kenapa Arya tiba-tiba berbicara seperti itu? Maka itulah yang membuat Starla langsung pergi dan pamit untuk pergi sendirian dan membiarkan Arya untuk tidak mengikutinya. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih, mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.